Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengurus dan semua perangkat pengurus yang hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati ibu-ibu, orang tua-tua kami yang hadir pada kesempatan yang berbahagia. Semoga kita semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang berbahagia, tidak ada kalam yang paling cocok yang kita lapaskan pada setiap sekali pertemuan ini melebihi kalam kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalam kalimat untuk memuji Allah. Kenapa Allah ini kita puji? Karena Allah itu berhak sekali dipuji. Bahkan setiap nafas kita, maka jangan sampai tidak ada pujian kepada Allah. Kenapa kita memuji Allah Ta'ala? Karena banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan pada waktu ini, ibu yang berbahagia, adalah nikmat usia. Nikmat masih bisa kita hidup dan kita bisa melakukan kebaikan. Inilah karunia Allah yang paling besar sekali. Di saat ini kita bisa hadir di rumah Allah ini, ibu, dan masih banyak orang yang tak bisa datang dimanapun. Kalau umpamanya waktu ini berapa banyaknya masjid yang di Kulim ini, Pekanbaru, pasti ada wiridnya, umpama macam buah ini, ada wiridnya itu. Tapi ada orang yang tidak bisa datang, ada orang yang bisa datang. Pertanyaannya, kenapa orang tidak bisa datang dan kenapa orang bisa datang? Inilah karunia Allah. Dikirakan Allah hati kita untuk mau meninggalkan bermacam aktivitas kita di rumah, masak, menggali, karajo, kan, demi untuk mencari ridho Allah Ta'ala di waktu ini. Inilah karunia Allah. Dan besok di hari kemudian, ibu-ibu yang berbahagia, Allah tanya waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita ini, ibu-ibu, besok ditanya Allah. Waktu lapang hari ini, waktu hari ini, hari Jumat pukul 2 ini, tanggal 8 April Mei, untuk apa kita gunakan, kemana kita habiskan waktu-waktu ini. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pasti kami tanya manusia itu dari nikmat-nikmat yang pernah kami berikan kepada mereka, dan salah satu nikmat itu waktu. Makanya kita selamat pada waktu ini, jam 2 ini. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan berbahagia ini kita akan sampaikan pesan Nabi, yang Nabi berpesan ke Mu'adz bin Jabal.
Salah satu sahabat Nabi namanya Muaz bin Jabal, maka Nabi panggil Muaz itu dan Nabi berwasiat ke dia. Secara lafaznya Nabi wasiat ke Muaz, tetapi secara perintahnya Nabi adalah berwasiat kepada kita umatnya pada hari ini melalui Muaz bin Jabal. Apa kata Rasul lebih kepada Muaz? Yang ini kita amalkan insyaallah. Kalau kita ingin selamat di waktu-waktu dunia yang tidak lama lagi ini, maka mesti kita melaksanakan pesan Nabi. Kata Nabi ke Muaz, wahai Muaz, ittaqillaha haitsu ma kunta. Pertama, hai Muaz, takutlah kamu kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Satu. Takutlah kamu hai Muaz kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Jadi kita ini ibu takut dengan Allah itu tak boleh bertempat. Tidak boleh di masjid saja, atau di mushola saja, atau di surau saja. Allah perintahkan, Nabi perintahkan, takutlah kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Kenapa orang kadang melakukan kesalahan? Kalau dia seorang penguasa, dia zalim dengan rakyatnya. Ada. Kalau dia seorang raja, dia raja zalim, sewenang-wenangnya, namanya Fir'aun. Kalau dia raja zalim, dia mengambil hak rakyatnya. Dia lakukan sesuatu yang rakyatnya merugi. Kalau dia seorang hakim, dia zalim kepada kepada kliennya, maka dia akan melakukan tidak adil. Kenapa? Karena itu imbas daripada hilangnya takut di hati manusia kepada Allah Ta'ala. Itu imbasnya, Ibu. Karena orang kalau takut dengan Allah, apa konsekuensinya? Dimanapun dia berada. Kata Rasul, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kamu dengan Allah di mana saja berada, sirran wa alaniyah, baik waktu sendiri atau ramai-ramai. Waktu kita bersama-sama, takut sama Allah Ta'ala, atau waktu kita sendirian di WC umpamanya, di kamar kita tidak ada orang. Nah, ini yang hebat. Kalau tidak takut kita dengan Allah waktu sendiri, maka kita akan gampang melakukan yang salah. Kita akan nonton sepuas-puasnya. Kita akan lakukan yang salah sepuas-puasnya. Ketika orang takut kepada Allah waktu sendiri, maka dia merasakan kalau dia Allah tengok. Awak ibu-ibu yang berbahagia, dimanapun kita berada, ingat kita dan Allah. Dan Allah tatap kita selalu. Allah tatap otak kita, Allah tatap hati kita, Allah tatap mata kita, lidah kita, telinga kita, semuanya Allah kontrol. Itu dia ibu-ibu yang berbahagia. Makanya konsekuensinya adalah kalau kita takut sama Allah, maka kita jaga. Lidah dijago. Jangan bicarakan sesuatu yang salah. Jangan sesuatu yang haram. Jangan menggibah, menggunjing orang, adu domba, ngobrol yang tak karuan. Tapi gunakan untuk yang baik-baik, nasihat, mengaji, zikir, baca Quran, berselawat. Itu indikasinya atau pengaruh kalau hati takut sama Allah Ta'ala. Dan itu dicontohkan oleh sahabat Nabi. Dicontohkan oleh sahabat Nabi dulu. Sahabat Nabi itu ibu,
ketika Nabi bicara masalah akhirat, wahai sahabat, Nabi sampaikan masalah alam barzah, alam akhirat, timbangan akhirat, neraka dan sebagainya. Mereka nangis ibu. Ketika Nabi bicara tentang azab, walahum azabun azim, kata Nabi, Allah itu punya azab yang pedih di akhirat. Nabi katakan ke sahabat, Allah itu azabnya pedih. Maka sahabat itu menangis. Comenya cemas sahabat itu ibu mendengarkan kata-kata Nabi itu. Kenapa? Terbayang oleh dia besok dia di akhirat, di alam barzah itu, di alam akhirat, di titian siratul mustaqim, dia terjatuh ke neraka, dia tidak bisa ditolong oleh sahabat-sahabatnya. Terbayang itu oleh mereka, maka nangis menggigil dia. Kenapa menggigil? Takut tadi. Nah, ini takut. Jadi dimanapun kita berada takut. Seorang pedagang ibu, kenapa beraninya menipu? Di pasar ada ibu-ibu pernah melakukan atau merasakan? Ibu membeli ikan 1 kilo, tapi di rumah ibu timbang cuma 9 matu. Ada tak? Ibu beli ayam kan 2 kilo, tapi di rumah ditimbang tak sampai 2 kilo loh. Uangnya 2 kilo, ditimbang di rumah tak sampai 2 kilo. Cabai kah, ikan kah, lauk kah, apapun ibu beli di pasar, berbeda timbangannya dengan di rumah, dengan yang di pasar. Ada kan? Ada. Kita beli duku, lalu ditengoknya 2 kilo, bagus. Ketika kita beli di rumah, rupanya bukan duku Palembang. Dia ngaku duku Palembang, bagus dukunya. Kita belilah banyak, 5 kilo, 3 kilo. Ternyata di rumah kita tengok duku itu tidak cocok dengan yang disampaikan tadi. Kenapa begitu? Sengaja dia. Duku itu di bawah tidak bagus, di atas bagus, dikacau aja, ditimbang aja kan. Terjadi begitu. Bermacam kesalahan terjadi. Timbang kurang, menipu, ayam tak sama timbangannya, cabai begitu juga, kemudian bawang juga begitu, dan kita banyak ditipu begitu. Pertanyaannya, kenapa terjadi begitu? Kenapa terjadi para pedagang menipu orang banyak? Karena tadi kuncinya, tidak dia ittaqillah, tak takut hatinya dengan Allah di pasar. Dia tak merasakan Allah nengok dia, tak takut jiwanya kepada Allah di pasar. Sedangkan itu tempat yang paling harus takut kita kepada Allah. Kalau di masjid ibu, takut kita kepada Allah itu biasa. Takut sama Allah di masjid kan, di musola itu biasa. Tetapi ada takut yang harus kita miliki juga, adalah takut dengan Allah waktu bekerja. Di pasar, ibu mengalih, ibu yang menjualan, tanamkan di hati ibu takut sama Allah. Jangan lupa, di sana kita akan terjaga. Kenapa kadang-kadang sekarang pegawai digaji oleh negara? Contoh kami lah, macam kami ni kan guru. Kenapa guru itu kadang-kadang sedangkan sudah ada sertifikasinya dari pusat? Tetapi kenapa tak dicairkan oleh instansi kadang-kadang? Untuk apa? Umpamanya si A, dananya sudah ada dari pusat, umpamanya 4 bulan. Kenapa ditahan-tahan? Kenapa 1 bulan dibayarkan, 3 tidak? Apa tujuannya? Tentu menyimpan duit.
nyimpan duit depan, berapa masuk, berapa bunganya kan, berapa bunganya. Begitu lagi kesimpulan, apa maknanya orang tergantung-gantung, orang menunggu-nunggu, itu hak orang ditahan-tahan. Itu contoh ibu-ibu yang pegawai, yang ada sertifikasi, itu ada SK-nya, ada namanya undang-undangnya, wajib dibayarkan sama dengan gaji, tetapi tidak dibayarkan. Apa masalahnya? Tak takut orang dengan Allah, orang menderita, orang utang-utang karena gajinya atau jatahnya tak dia dikasih, maka guru itu berutang-utang dia, kadang berbunga utangan karena masalahnya ini. Ini kadang-kadang. Jadi dimanapun saja ibu-ibu, kalau takut kepada Allah tidak ada, gampang orang melakukan salah, gampang. Polisi ibu, yang gampang-gampang disogok tuh di lapang tuh, dah jadi awak salah kan, stopnya. Secara hukum kita ditilang, tetapi ada orang main curang, pergi dia di belakang mobil, kasihnya uang 50.000, dikasih uang 100.000 ke polisi itu, salah bapak ini hilang, salah ibu itu hilang, disogok namanya itu. Maka kenapa muncul sogok menyogok? Karena tadi takut hilang kepada Allah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu kuncinya, itu masalahnya ini pada hari ini. Maka banyaklah masalah-masalah di hidup ini. Kenapa banyak musibah-musibah di bumi ini sekarang ibu, di kampung-kampung kita? Allah peringatkan, zaharul fasadu bil bahri wal bari bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan, kebinasaan, kehancuran di lautan dan di daratan, di laut, di darat, disebabkan karena ulah manusia. Kenapa manusia? Karena manusia salah. Manusia tak solat, salah. Manusia makan di bulan puasa, sanggup puasa, salah. Manusia kini banyak yang salah, kadang berjudi, kadang salah. Manusia kadang banyak melakukan yang maksiat, kini berzina, kan salah. Dan banyak problem kehidupan yang mengandung dosa. Dan dosa itu karena faktor orangnya tak takut dengan Allah. Ini kunci kehidupan kita pada hari ini. Orang tak bayangkan azab Allah, yang penting untung. Ini untung sekarang ini. Orang sekarang mau kerja seharian tambah semalam tanpa melakukan ibadah. Pagi sampai sore, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat juga. Kenapa tidak sholat? Tidak takut. Apakah bisa nanti untung itu menyelamatkan dia? Untung menggali, untung menjualan, untung baparan, berkebun, apa bisa menyelamatkan dia? Tidak. Sampai kita dalam, tidak usah lagi di alam barzakh, di ujung kehidupan. Ketika kita sudah sampai roh di sini, kita namanya sakratul maut, tidak ada gunung sekasa dualanya, tak berfungsi apapun yang kita usahakan. Anak kita ada, suami kita ada, binti kita banyak, emas ibu ada, gelang ibu ada, rumah ada, semua ada, tidak ada gunanya, tidak berfungsi lagi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang memang ada bekal-bekal ibadahnya. Dia sholat, datang sholat. Dia berzakat, datang zakat. Dia berzikir, datang zikirnya. Dia umpamanya tahajud, datang tahajudnya. Dia beramal soleh, datang besok menjelang kita mati, datang besok dia itu. Maka orang mati dengan apa hobinya? Ibu hobinya ngaji, kalau maghrib ngaji, subuh ngaji, pagi berdoa, malam tahajud dan sebagainya, berzikir selalu. Maka besok ibu insya Allah kalau wafat, datang itu ke ibu. Ibu akan wafat dengan apa ibu biasa. Apa yang sudah ringan membaca? Subhanallah, meninggal kita. Allahu Akbar, meninggal kita. La ilaha illallah, meninggal kita. Dengan kalimat-kalimat thayyibah yang kita baca itu, kita wafat.
Kan sering saya sampaikan di sini juga, ini motivasi juga nih. Saya sekarang ceramah ini motivasi banyak. Motivasi itu mudah-mudahan saya dapat ibadah. Orang beramal saya dapat ibadah pula. Saya masuk di sekolah kan saya motivasi anak-anak. Kalau beramal anak-anak kan kita dapat pahala. Kalau tidak ada guna lagi. Ini motivasinya, pembangkit semangat. Kan sih saya sampaikan. Ada yang punya kawan saya kerja di rumah sakit, Ustaz. Dia bilang, saya kerja di rumah sakit. Kerjanya itu adalah mengajarkan lakinu mautakum la ilaha illallah, mentalkinkan. Jadi ada orang yang mau mati kan ditalkinkannya la ilaha illallah. Talkin. Diajarnya. Jadi orang-orang yang akan mati diajarkannya agar bisa menyebut la ilaha illallah. Ajarkan, Pak, Bu, coba baca kalimat la ilaha illallah. Ini payah nih, orang akan mati nih. Sebanyak itu yang diajarkan, saya bilang, kata dia, banyak orang diajarkannya agar menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Sedikit yang mampu membaca, sedikit yang mampu mengucapkan mengikuti dia la ilaha illallah, sedikit. Apa masalahnya kan? Ikum di masalahnya karena tak biasa. Itu mungkin masalah tak biasa. Ibu bapak itu hari-hari di rumah zikir, ketika diajarkan zikir di rumah sakit tak mampu gitu, tak mampu dia menyebut, lidahnya berat, keluh. Ini fakta kenyataan di rumah sakit itu. Maka kecewa saya bilang, gawat juga kok kalau macam itu. Awak membutuhkan keselamatan di akhir itu. Ibu-ibu yang berbagi orang-orang tua kami, tidak ada yang kita harapkan ibu. Kalau kita mati dan wajib mati kita ini. Kalau kita mati atau kita umpamanya di akhir hayat, satu-satunya yang kita dambakan adalah husnul khotimah. Tidak ada guna lagi semuanya. Anak banyak, harta banyak, pangkat ada, harta tidak ada guna lagi. Kalau dapat kita husnul khotimah kacau, maka doa kita, Allahumma khtim ajalana bi husnil khotimah wala tahtim ajalana bisu'il khotimah. Doa kita, ya Allah, tutuplah ajalku ya Allah dengan husnul khotimah. Tutup, jangan dengan sul khotimah. Tidak ada gunanya hidup sama, rugi kita itu, rugi kita. Makanya untuk apa jalannya, apa solusinya sekarang, agar kita itu terbiasa, agar kita mendapat husnul khotimah. Kebiasaan tadi, kebiasaan ibadah. Ibadah itu dari mana munculnya? Biasa, takut dengan Allah. Kalau takut orang dengan Allah Ta'ala, maka dia ringan beribadah. Tapi kalau tidak takut sama Allah Ta'ala, mari ibadah gini, mari. Dunia kau begitulah. Wah kaca-kaca mana dunia kau nyo ketiga. Tidak kaca-kaca mau butuh. Butuh iyo dia kaca mana tinggal. Jadi takutkan hati dengan Allah Ta'ala. Kalau takut dengan Allah hati itu, maka ringan beribadah. Yang kedua, orang kalau takut dengan Allah Ta'ala, maka tidak mau dia salah. Bajudi tidak mau lagi. Bajudi, bampu, berkelahi, buruk hati, tidak mau lagi dia. Kena takut dengan Allah Ta'ala. Pada suatu hari di masa Umar bin Khattab, ibu-ibu, ada seorang anak muda. Anak muda ini
keliling daerah menemui anak muda ini. Umar tes ingin mencubunya anak muda aku, takut tak dia sama Allah Ta'ala. Lalu kemudian Umar panggil anak muda ini. Assalamualaikum wahai fulan. Waalaikumsalam. Ya Said, ini banyak nampaknya dombamu. Saya ingin beli sekian ekor, kata Umar. Umar mentes iman anak muda ini. Istiqomah tak dia. Kata anak muda itu, wahai Said, wahai Tuan, ini adalah bukan punya saya, tapi ini punya bos saya. Dan saya cuma menjaga saja, menjaga dia, bukan punya saya ini punya bos saya. Domba yang banyak ini punya bos saya. Kata Umar, hai anak muda, kalau pun punya bosmu ini domba, kalau engkau jual sekian ekor sebanyak ini, takkan tahu dia, jualah. Ini ya, kata Umar. Apa kata anak muda itu? Ya Said, wahai Tuhan, kalau begitu fi ainallah. Kalau begitu Tuhan bilang, di mana Allah? Memang bos saya tak tahu ini. Saya jual sekian ekor, tak tahu dia. Dia di rumah, tapi Allah Maha tahu. Dia menengok kita, tahu dengan kita, tahu dengan saya. Di mana Allah? Ini yang takut itu. Jadi takut dia merasakan kalau Allah menengoknya. Di mana pun waktu sendiri merasakan kita kalau Allah nengok Allah. Itu bukan takut. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, maaf ibu. Kenapa kadang-kadang sebagian kita larut kita waktu sendirian dengan api, sama api. Di pintu banyak yang salah itu. Ada yang apa namanya, yang gosip, ada yang itu yang adu domba, ada yang film tak bagus, ada film Korea, kan ini banyak kan ya. Jadi itu kan kadang merusak. Ketika kita merasakan kita Allah pantau, maka kita takut. Ketika kita merasakan kalau kita ditengok oleh Allah Ta'ala, kita takut. Kita takut men-share, mengirim-ngirim ini. Kok apa namanya kan? Takut awak. Kenapa? Yang kita tengok itu ditanya bersedahiran. Banyak masalahnya. Tapi kalau takut itu hilang ibu, maka kita tengok semamaunya, kita kirim semamaunya. Itu kalau kita ada takut. Tapi kalau datang takut kepada Allah, maka terasa oleh kita kerugian itu. Jadi kata Nabi, ittaqillah haitsu ma kunta. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Yang kedua, kata Nabi, wa asbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Yang kedua, wahai Muaz bin Jabal, iringi, ikutilah olehmu perbuatan salahmu, perbuatan dosamu dengan kebaikan. Niscaya akan dihapuskan Allah keburukanmu itu. Kata Nabi, kita ini ibu manusia biasa, bukan Nabi, bukan Rasul, tidak pula ulama kan. Maka terjadi salah itu manusiawi. Kadang terucap, tertengok, terkata, terdengar. Kita manusia biasa, kadang salah, kadang silap, kadang kita berdosa. Tidak ada ibu-ibu yang tidak berdosa, ya tak? Tidak ada orang yang tak bersalah. Sehari ini tidak ada. Tetap kita berdosa. Dari pagi tadi ada ibu-ibu tak berdosa. Sudah jangan. Sekali ada, pasti ada sekali. Manusia. Maka Nabi tak katakan orang hebat itu orang tak berdosa. Tidak ada Nabi bilang. Orang hebat itu orang yang kalau dia bersalah, kalau dia berdosa,
dia istighfar, astagfirullahalazim, minta maaf dia, minta ampun dia. Lalu diiringinya yang masalah itu dengan kebaikan. Dosa-dosa itu iringi bu dengan kebaikan. Maknanya kalau seandainya ada kita yang banyak dulu waktu muda salah kita, mungkin ada yang mungkin salahnya banyak, ya ada yang mungkin tak banyak salahnya, tapi mungkin yang hebat itu orang yang merasa banyak salah. Waktu dulu mungkin kita banyak salah, sholat sering bolong-bolong waktu gadis, kadang subuh tak sholat, zuhur tak sholat, kadang cuma maghrib sholat. Mungkin itu masa muda, masa dulu kesibukan Allah maklum, maklum Allah Ta'ala. Mungkin kita banyak salah, mungkin di bidang karena sibuk kita nak sholat, mungkin karena ini kita nak ngaji, banyak masalah-masalah kita dan sebagainya. Sekarang datang hidayah, yahdillahu man yasha. Allah tunjukkan hidayah kepada hati kita. Kita pun sadar, astagfirullah, rupanya salahku dulu banyak. Ibu saya pengajian, buka YouTube, ada pengajian YouTube kan, yang mengkaji mengenai taubat. Rupanya dulu salah banyak, salah saya dulu ini ya. Datang hidayah, taubat, astagfirullah, nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha, taubat sungguh-sungguh, tidak main-main, bukan teman sebalado ada, taubat sungguh-sungguh. Lalu kemudian salah-salah dulu yang banyak salah kita ganti hari ini dengan kebaikan. Banyak berimpah gini, banyak sunat-sunat gini, banyak rawatib gini, banyak sedekah gini, banyak kita duduk di majlis taklim. Pokoknya salah dulu diganti dengan yang banyak-banyak ibadah, yang sunat-sunat. Dulu kita banyak mungkin nonton, kini banyak ngaji lain. Maghrib bisa ngaji, siap subuh ngaji, khotam 1 juz sebulan, umpama kan. Kalau bisa sehari 1 juz, sekurang-kurangnya usahakan 2 hari 1 juz. Pokoknya banyak kita melakukan kebaikan-kebaikan. Niscaya yang buruk-buruk itu diganti, dihapus oleh Allah Ta'ala. Yang buruk-buruk, dulu menipu orang, dulu mengambil hak orang, dulu banyak salah, diganti oleh Allah karena kita sekarang melakukan kebaikan-kebaikan, diganti. Jadi makanya orang kalau taubat nasuha itu dia akan jadi orang baik. Apa gejalanya? Apa gejala orang nasuha itu ibu? Dia dulu preman, taubat gitu kan? Apa tandanya taubat nasuha? Berubah amalnya. Itu tandanya. Berubah amalnya. Dulu jahat dia kan, preman dia. Setelah dia taubat kepada Allah, berubah aktivitasnya. Ngomongnya berubah, hidupnya berubah, cara dia mencari uang dirubah. Dulu pokoknya uang masuk aja, uang masuk kan, pokoknya ada untung. Mau rugi orang, mau riba kah, mau salah kah, pokoknya lantar begitu, pokok ada untung. Sekarang berubah lagi, berubah cara hidupnya, cara usahanya. Dulu dia kalau riba itu biasa sama dia. Kalau biasa saja, tak takut dia. Pokoknya uang dia dipinjam mesti dikembalikan banyak daripada itu. Itu dulu. Dia pinjam orang sama dia kan berapa? 2 juta. Mesti dah balik 2,5 juta bulan depan. Mau tak? Mau. Itu contoh usahanya. Ramai, banyak dan banyak itu kejadian. Umpama. Setelah datang hidayah, taubat dia, sadar dia, berubah cara hidupnya lagi, usahanya berubah, menolong orang berubah lagi kan, begitu. Pokok berubah cara hidupnya. Itu gejala orang taubat nasuha. Cara ngomongnya berubah, itu gejalanya. Jadi diiringilah kejahatan itu dengan kebaikan yang banyak. Perbanyak yang sunnah-sunnah. Besok di akhirat dalam hadis, ketika seorang manusia ditimbang oleh Allah ibadahnya, timbang sanu itu kata
Ya Allah, kurang ibadahnya, sholatnya ada yang tidak lengkap, tidak sempurna sholat lima waktunya. Ibu ini banyak ibadahnya, tapi tidak sempurna. Sholatnya ada, tapi tidak sempurna. Kata Allah, kalau begitu, hai malaikat, tolong kau tengok ada nak amal sunatnya. Ada nak amal sunah-sunahnya ibu itu atau bapak itu? Rawatibnya, duhanya, tahajudnya, ada nak yang sunat-sunat? Ambil itu, kemudian ditampalkan ke ibadah yang kurang tadi. Tadi kurang ibadahnya, ambil ibadah sunnah itu ditampalkan ke ibadah wajib tadi yang kurang-kurangkan. Begitu manfaatnya. Kadang awak ibadah wajib kan kadang-kadang tidak sempurna, kadang tidak ikhlas, kadang capek-capek sama sholat dengan kadang waktu terpaksa cepat-cepat, kadang tidak tumanina, banyak selama ini kan. Itu besok dilengkapkan oleh Allah dengan ibadah sunat awak. Itu maka Allah perbanyak ibadah sunat-sunat ini kau kan. Perbanyak yang sunat-sunat ibu-ibu amai-amai yang ada usia 50, awak yang 50 ke atas, perbanyak itu lagi. Yang sunat-sunat rawatib, yang sunat-sunat kan perbanyak. Kalau wajib itu sudah ada standarnya, tidak bisa ditambah lagi wajib. Tapi yang sunat boleh diperbanyak. Itu masa kita lagi sekarang ibu yang berbahagia. Kalau nak menyesal, penyesalan datang kemudian hari. Menyesal kita. Nah kemudian sekarang untuk apa lagi? Apa itu guna lagi sekarang? Waktu masih ada kesempatan. Ditengok WA kan, selalu di dunia orang di WA. Tengok WA Innalillah, tengok WA Innalillah. Itu baca WA KPSN Innalillah kepanjang patang Innalillah Innalillah kurang ikut. Ya Allah, yang muda Innalillah kan, yang tua Innalillah. Itu zaman ini. Dan itu mesti. Masalahnya bukan itu kita masalahkan, kita lagi siapnya kita Innalillah ni. Kau Innalillah kita ibu siap lagi. Umpama kita tu wajib siap, tapi masalah pribadi kita, hati kita mungkin kita tak siap. Berlomba lagi sekarang ibu yang berbahagia tentang masalah Innalillah biar awak selamat akhirat. Jemaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Ta'ala, begitulah keputusan Nabi. Ikutilah kejahatanmu dengan amal soleh, maka nanti dosamu itu akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala dengan amal soleh itu. Dua kata Nabi, pesan Nabi ke Muaz. Yang ketiga, wa khaliqin nas, berakhlaklah kamu, bergaullah kamu dengan manusia, bi akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia. Sama Allah ibadah, sama manusia akhlakul karimah. Akhlak karimah apa? Akhlak yang elok, akhlak yang bagus. Inni buistu liutami makarimal akhlak. Nabi itu akhlak bagus. Jadi dengan tetangga akhlak bagus, dengan semboyan akhlak bagus, dengan jamaah akhlak bagus. Itu kunci hidup itu. Kemanapun kita pergi, kalau akhlak bagus kita akan diterima orang. Orang sama awak suka, senang orang sama awak. Tapi kalau tidak bagus akhlak, orang benci. Masalah jadinya. Pada suatu hari ada ibu-ibu di masa Nabi. Ibu ini ahli ibadah, ahli tahajud, ahli sunat duha, puasa Senin Kamis, ibadahnya menonjol, banyak ibadahnya. Tetapi orang-orang situ tidak senang sama ibu ini. Banyak orang sama dia masalah, dia suka berkelahi, mulutnya kasar, hatinya kasar. Tapi ahli ibadah mengadu orang ke Nabi, ya Rasulullah, kami punya tetangga ya Rasul, ahli ibadah, taat, tetapi mulutnya, hatinya itu tak bagus.
kami sakit hati, kami marah, banyak kami sama dia yang bermasalah. Kalaulah ibu itu meninggal dunia, fi aina makaniha, di mana tempatnya Rasulullah, di mana tempatnya kalau dia meninggal. Kata Rasul, maka nuha finnar. Kalau ibu itu wafat, maka dia masuk neraka. Kata Nabi. Dulu, ini ada sejarah. Oh begitu, ya begitu. Walaupun ahli ibadah, begitu pentingnya akhlakul karimah sama orang. Senang orang sama awak itu kan dia akhlak awak, budi pekerti awak. Cara ngomong baik, pemurah, suka minyak murah, pembari. Kalau dia bikin sambal, kalau dia ada dibaginya di tetangga. Kalau dia berpunya dikasih di tetangga. Kalau dia masak sate dikasih orang. Kalau dia ada dikasih orang. Senang orang sama dia, itu tanda orang bagus akhlaknya. Jemaah begitu. Tetapi ini ya Rasulullah, ada pula nih. Yang satu tadi, yang kedua ini ada pula ibu-ibu yang dia itu orang biasa, ibadahnya biasa. Dia sholat tapi biasa, tak menonjol. Tapi biasa ibadahnya. Tapi kami senang sama dia, kami bahagia sama dia. Kalau dia tak ada, kami kekurangan, kami kehilangan. Pokoknya bahagia kami sama dia. Orangnya baik, lembut, suka menolong. Kalau dia wafat ya Rasul, aina makanuha. Kalau wafat meninggalnya ibu itu, di mana tempatnya? Kata Rasul, makanuha fil jannah. Kalau meninggalnya ibu itu, ya ibu kok bukan apa-apa. Dalam hadis ibu, kalau meninggal ibu itu, maka masuk surga punya Nabi. Kalau dia wafat tempatnya di surga Firdaus. Coba ya. Begitu hebatnya akhlakul karimah ini. Bagus. Jadi apa kesimpulan? Bagaimanapun bagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita jahat sama manusia, kita bermusuhan sama jamaah, sama tetangga, sama manusia, maka tidak ada guna ibadah. Tidak ada guna ibadah. Ini Nabi bilang. Makanya kita rendah hati, ibu-ibu rendah hati, tawadu kita, berbaur kita, tidak boleh sombong, tidak boleh merasa ujub, tidak boleh. Nah, itu akhlak yang bagus itu tandanya tinggi hati. Itu tidak boleh. Dia berakhlakul karimah dengan manusia, maka di kampung kita akan damai, di kota damai, komplek perumahan damai, dimanapun kita berada hidup damai dengan ada akhlakul karimah. Ibu-ibu yang berbahagia yang Allah muliakan. Maaf, banyak ibu-ibu ini faktornya utamanya itu tadi. Kalau saya tengok di komplek perumahan itu kunci. Ada jemaah itu ibu yang memang bagus dia, ada tetangga itu bagus, tawadu dia, akhlaknya bagus, pemurah, sama orang tak sombong, sama kawan dia cuma bantu, maka banyak orang suka sama dia. Orang berebut kalau dia ketua, berebut orang kalau dia pengurus, berebut orang kalau dia jadi orang yang di situ. Anda kawan. Ada pula orang yang situ memang begitu. Dia cuma baik dengan gengnya. Dia bagus, dia punya kelompok, bagus, tapi sama kelompoknya saja. Maka banyak juga masalahnya. Intinya apa? Jangan kita beda-bedakan itu. Berbaur kita di masyarakat. Insya Allah kita akan bahagia dunia dan di akhirat. Jadi kesimpulan apa? Pesan Nabi kepada Muaz bin Jabal, hai Muaz, takutlah kamu kepada Allah dimanapun berada. Satu. Yang kedua, ikutilah olehmu salahmu dengan kebaikanmu. Yang ketiga, berakhlakul karimah kamu dengan manusia dimanapun berada. Ini tiga ini pesan Nabi kepada Muaz yang kalau kita laksanakan maka kita akan selamat di dunia dan akhirat. Inilah mungkin pesan Nabi yang kita bahas. Semoga ada manfaatnya. Waktu masuk jam 3.33. Ada waktu lebih kurang
5 menit 6 menit lagi. Kalau ada ibu yang ragu boleh tanyakan.